Ya saudara, tahapan pemilu legislatif hingga pilpres berpotensi terjadi pelanggaran dalam berbagai aspek. Untuk itu pengawasan tidak hanya dilakukan Bawaslu, tapi juga perlu dilakukan oleh peran aktif masyarakat. Untuk membahasnya lebih jauh saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Andreas Yulianto yang akan berdialog bersama dengan Mayaris Kusdi dalam Divisi SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan dari Bawaslu Wonogiri. Silahkan Andre. Baik Andre. Kabupaten kota menyadarkan kita bahwa perlunya masyarakat terlibat secara langsung dalam model pengawasan partisipatif. Sementara itu menjelang masa kampanye pada tanggal 28 November mendatang, tentu saja Bawaslu dan KPU akan semakin disibukkan dengan berbagai agenda. Bagaimanakah kemudian Bawaslu Kabupaten Wonogiri terlibat langsung dalam pengawasan di lapangan dan melibatkan masyarakat melalui pengawasan partisipatif, serta bagaimanakah juga persiapan dalam menghadapi kampanye. Ulil dan saudara sudah bersama saya, anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Mayaris Kusdi. Selamat sore Mas Mayaris. Selamat sore. Akhir-akhir ini apa saja agenda yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Wonogiri, Mas? Ya, terima kasih. Bawaslu Wonogiri sudah melaksanakan beberapa agenda, salah satunya pelibatan masyarakat yang dicangkup untuk pengawasan partisipatif, yakni mengundang beberapa ormas, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi kepemudaan. Serta tidak lupa pada waktu itu kita mengundang FKUB dan MUI dalam rangka untuk pelibatan partisipasi masyarakat akan jangkauannya lebih jauh. Dalam arti kita perlu kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan kesadaran dalam pemilu ini bahwanya penting sekali masyarakat untuk menggunakan hak pilih, mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang ada, dan supaya perjalanan demokrasi ini demokratis secara substansial, bukan sekedar prosedural saja. Kurang lebihnya itu. Tapi kalau tadi dibilang Mas Mayaris kepanjangan tangan kan, Bawaslu ada Panwascam sampai dengan Panwasdes ini kan. Lantas nanti apa tugas mereka? Untuk Panwascam dan Panwasdes sudah memiliki tusi-tusi masing-masing dengan disuguhkan. Karena kenapa tugas dan tanggung jawab Panwascam salah satunya pertahapan dari kampanye, dari DPT yang awal kemarin, sekarang sudah masuk ke tahap kampanye dan logistik serta tungsura nanti. Dan kenapa kita melibatkan partisipasi masyarakat, biar sadar masyarakat khususnya Wonogiri untuk mengerti bahwasannya pemilu ini langkah awal untuk pergantian kepemerintahan. Jadi pada dasarnya kita tekankan itu bukan hanya sekedar rutinitas saja. Kadang-kala saat ini masyarakat masih rutinitas, kira-kira begitu Pak. Masih rutinitas? Iya, per 5 tahunan. Gitu. Harus ada sebuah edukasi yang model lagi. Mas, lalu apa yang menjadi tindak lanjut atau follow up? Tadi jenengan bersama rekan-rekan Bawaslu mengumpulkan sekian banyak ormas, kemudian juga organisasi kepemudaan, mahasiswa, FKUB, MUI. Adakah dari mereka kemudian beratensi langsung untuk mendaftar sebagai pengawas partisipatif, ataukah memang yang namanya pengawas partisipatif itu tidak perlu mendaftar, tapi secara organisasi masyarakat bisa langsung melakukan praktek? Kalau sedemikian hanya, artinya harus ada pembekalan dulu kan? Siap. Di dalam pertemuan kemarin kita juga mengadakan sebuah kerjasama kepada kelompok-kelompok masyarakat tersebut, salah satunya ormas dan organisasi keagamaan dan MUI serta FKUB tersebut dalam bentuk MOU dalam pengawasan partisipatif di pemilu 2024. Kenapa kita tekankan itu di atas kertas? Kita punya kewenangan dan punya andil di situ biar dalam pengawasan partisipatif berjalan dengan aktif, tidak pasif, aktif secara formal, dan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat cepat kita mendapatkan informasi-informasi pelanggaran dan cepat dalam penanggulangan yang terjadi di daerah. Kurang lebihnya itu. Demikian. Mas, ngomong-ngomong soal persiapan kampanye ini, apa yang kemudian menjadi agenda penting dari Bawaslu, juga penyelenggara, KPU, serta para peserta
pesta demokrasi nanti, baik itu caleg, parpol maupun peserta perorangan DPD untuk wilayah Kabupaten Wonogiri ini? Siap. Untuk persiapan kampanye Bawaslu Wonogiri, kita punya konsep terlebih dahulu. Kemarin di awal sebelum DCS kita menghimbau kepada masyarakat peserta partai politik untuk mematuhi aturan PKPU 15 tentang kampanye. Di situ ada sosialisasi, dan kemarin kita tanggal 15 mengadakan pertemuan bersama stakeholder dan peserta partai politik dalam agenda untuk menyamakan persepsi dan menyamakan tafsir dari peraturan PKPU 15 dan Junto 20 di 2003 PKPU-nya. Maka dari itu kesepakatan kemarin dengan tafsir yang sama kita tindak lanjuti dengan himbauan untuk menertibkan APS yang menyerupai APK. APS menyerupai APK. Memang banyak pihak mengatakan masa sosialisasi agak susah sosialisasi dengan kampanye ini kan agak blur ya. Agak abu-abu atau blur, namun sebenarnya kita tarik ke dalam bahasa sebenarnya kumulatifnya dari kampanye. Jadi kampanye ini kan meyakinkan pemilih dengan cara menyampaikan visi misi, program kerja dan citra diri. Itu kampanye. Saat ini kan baru sosialisasi. Jadi yang diperbolehkan adalah citra diri terlebih dahulu. Kemarin baru dikumpulkan. 27, ya. Kemarin baru saja dikumpulkan itu ya. Iya. Lalu hasilnya apa, Mas? Hasilnya alhamdulillah, walaupun ada sedikit perdebatan sama peserta partai dengan stakeholder, tapi berangsur baik dan paham tentang tafsir peraturan APS, dan kita sepakat selama 3 hari tersebut peserta partai menindak dengan surat himbauan tersebut untuk menertibkan APS yang menyerupai APK tersebut. Secara mandiri? Iya, secara mandiri. Terhitung berarti mulai hari ini? Iya. Hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu? Iya. Itu berarti apakah Minggu mulai ada penindakan, Mas? Tadi kita sudah kumpulkan juga. Kemarin kita adakan stakeholder dengan peserta pemilu. Hari ini kita kumpulkan dengan Satpol PP dan Panwas Lucam. Yang diundang adalah Ketua dan Divisi PP penanganan pelanggaran khusus untuk APK. Maka dari itu rencana tidak lanjut tadi kita haturkan ke jajaran kita, yaitu Panwas Lucam, untuk menindaklanjuti himbauan yang kita sampaikan kepada peserta pemilu untuk menginventarisasi mana yang belum ditertibkan. Kurang lebihnya itu. Dan untuk Satpol PP sudah memberikan tanggapan yang bagus dan proaktif untuk memberikan jadwal-jadwal daerah-daerah yang memang itu nanti inventarisasinya banyak dan itu harus diprioritaskan ketika itu menyalahi APS menyerupai APK tersebut tadi. Jadi intinya kerja-kerja Panwaslu saat ini yaitu menginventarisasi. Minggu adalah penertiban APK dengan cara-cara humanis, cara-cara yang sopan dan santun, karena saat ini kita perlu menjaga demokrasi ini yang benar-benar substantif. Jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kontraproduktif ya. Tidak produktif. Kalau menjelang masa kampanye 28 November nanti, adakah aturan atau secara spesifik untuk pemasangan APK? Artinya di daerah lain yang saya dengar, misalnya di Blora itu KPU bersama Bawaslu duduk bersama, kemudian dengan stakeholder untuk membahas Raperbub ya, baru rancangan peraturan bupati tentang kampanye, diantaranya pemasangan APK. Kalau di Wonogiri progresnya seperti apa? Ya alhamdulillah, dengan pertemuan kemarin juga dengan stakeholder, kita undang juga pihak dari KPU dengan Dishub, Satpol PP serta Kesbang. Pada waktu itu pihak KPU akan mengeluarkan SK kampanye tentang lokasi dan titik serta jumlah APK yang akan dipasang peserta partai politik. Itu tertanggal 25, tapi ada perkembangan karena perbubnya lama, itu akan diperbaiki dengan penyesuaian ataupun usulan width area-nya diperluas seperti itu. Jadi kita radiusnya diperluas. Radius dari width areanya. Kalau sebelumnya itu dari Nambangan sampai ke Kalpataru Selatan itu akan diperluas sampai ke Pencil, yaitu daerah Polres ke selatan sedikit. Setelah itu dulu
itu Nambangan sampai Jembatan Pokoh. Nah, itu mau sampai ke Kecamatan Ngandirejo. Yeah. Nah, kurang lebihnya itu untuk perubahan perbubnya, dan itu akan menjadikan dasar teman-teman peserta partai politik khususnya Kabupaten Wonogiri untuk memasang APK kemudian nanti di masa kampanye tanggal 28. Nah, aturan yang teknis-teknis ini tadi, artinya tadi kita di depan menyinggung mengenai pengawasan partisipatif. Akankah juga ini di-share, disebarluaskan kepada masyarakat yang ingin terlibat menjadi pengawas partisipatif, Mas? Ya, tentu sekali kita informasi-informasi perkembangan tentang tahapan dan aturan-aturan main di level lokal kita sampaikan di grup-grup mereka-mereka. Dan sebelumnya akan kita juga punya sekolah kader pengawasan yang di situ diadakan oleh Bawaslu RI, dan kita kirim kadernya dari Kabupaten Wonogiri, dan setelah ada sekolah kader itu dia punya bekal gimana bisa menjadi promotor masyarakat di suatu masyarakat untuk mengawali gimana masyarakat memulai kita proaktif dalam pemilu, bukannya kita diam dan hanya menerima informasi-informasi sepihak. Harus luas wawasannya untuk sementara. Benar sekali. Ya. Mas, masa kampanye ini kan disebut sebagai masa yang rawan ya, gesekan-gesekan sosial di masyarakat, adanya polarisasi pilihan dan sebagainya. Dari pihak Bawaslu Kabupaten Wonogiri sejauh ini mappingnya, pemetaan terhadap potensi kerawanan itu bagaimana, di mana saja, dan wilayah yang indeks kerawanannya tinggi, adakah di Wonogiri ini? Ya. Alhamdulillah untuk khusus daerah Wonogiri indeks kerawanan pemilunya dalam titik sedang. Jadi pada dasarnya dengan inventarisasi masalah yang kita lakukan khususnya di Wonogiri dengan indeks sedang, kita cukup mengidentifikasi masalah yang itu terjadi di kelompok-kelompok masyarakat yang rawan dalam masa kampanye, yaitu gesekan-gesekan antar peserta politik. Tapi alhamdulillah hal-hal yang terjadi di pemilu, pilkada atau pilkades belum ada terjadi gesekan yang luar biasa, yang berarti ini menjadi nilai penting bagi kita untuk mempertahankan kondisi ini biar berjalan dengan baik, biar berjalan semakin baik, kurang lebihnya itu. Kurang lebih demikian ya. Baik, Mas Mayaris Kusti, terima kasih. Hal-hal positif dari Wonogiri ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bersama untuk 34 kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah. Dan terima kasih Mas kehadirannya untuk di Suara Rakyat TVRI Jawa Tengah. Demikian tadi Ulil dan juga saudara, ada nilai positif yang harus kita petik dari perbincangan singkat bersama Mas Mayaris Kusti tadi, anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, bahwa kondusivitas Wonogiri ini bisa terjaga berkat peran serta dari seluruh penyelenggara, stakeholder atau pemangku kepentingan, serta kesadaran masyarakat bahwa pesta demokrasi memang harus kita nikmati bersama dengan penuh kegembiraan. Meskipun ada beda pilihan, tetap saja kita satu bangsa, satu tanah air, ojo ngasih bubrah. Demikian Ulil perbincangan saya, kita kembali ke studio bersama Anda untuk informasi selanjutnya masih dalam segmen Suara Rakyat.